Bismillahirrahmanirrahim. Kisah iblis dan seorang ahli ibadah diceritakan dalam kitab Is'adur Rafiq. Jadi seorang yang terkenal sebagai ahli ibadah, yang rajin beribadah, bahkan sudah mencapai derajat ahli. Suatu hari si ahli ibadah ini mendengar kabar di suatu tempat ada sekelompok orang yang melakukan kemusyrikan dengan menyembah pohon, sebuah pohon. Ya mungkin di Indonesia banyak seperti ini. Nah, ini ada kelompok orang yang menyembah sebuah pohon. Mendengar kabar tadi, ahli ibadah itu spontan memiliki keinginan untuk memberantas kemusyrikan itu. Dia berencana menebang pohon yang mereka sembah. Dia berangkat menuju lokasi pohon tempat kemusyrikan tadi, yang jadi sumber kemusyrikan. Di tengah perjalanan menuju tempat adanya pohon, ahli ibadah bertemu dengan iblis yang telah mengetahui rencananya. Iblis sudah tahu bahwa dia akan membinasakan kemusyrikan dengan cara menebang pohon yang disembah oleh orang-orang. Dengan segala tipu muslihatnya, iblis berusaha menghentikan ahli ibadah agar ia mengurungkan rencananya. Iblis berusaha agar si ahli ibadah tadi pokoknya agar tidak jadi menebang pohon yang disembah oleh orang-orang yang musyrik tadi. Kata iblis, apa yang akan kau dapatkan jika kau berhasil menebang pohon mereka? Kembalilah, lebih baik kau beribadah saja. Jadi daripada menebang pohon, mending ibadah saja. Kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke tempat ibadahmu. Karena gak ada dapat apa-apa, gak ada hasil apa-apa. Kata iblis, menghasut ahli ibadah. Sang ahli ibadah jawab dengan tegas, menjawab, tidak, aku harus menebang pohon mereka. Kata ahli ibadah. Kemudian terjadilah perkelahian antara iblis dan ahli ibadah. Iblis berkelahi dengan manusia yang ahli ibadah. Hingga beberapa waktu berselang, akhirnya sang iblis dikalahkan oleh ahli ibadah. Ahli ibadah memenangkan pertarungan. Namun iblis yang telah kalah dalam pertarungan tadi belum menyerah untuk menghentikan misi dari ahli ibadah. Ia kembali mengeluarkan kata-kata manisnya yang merujuk bagaimana? Gini, hei ahli ibadah, engkau adalah lelaki yang kuat, hebat, bisa mengalahkan aku. Tapi sekali lagi kukatakan padamu, pulanglah. Aku janji akan memberimu uang sebanyak 2 dinar setiap hari. Aku akan meletakkan uang itu di bawah tempat tidurmu. Ada yang mengisahkan di bawah sajadah tempat ibadahmu. Jika Allah berkehendak, Allah akan menumbangkan pohon yang mereka sembah dengan mengutus orang lain. Jadi tidak usah dengan kamu, biar kamu pulang saja, ibadah saja di rumah. Jadi yang membinasakan kemusyrikan akan Allah utus orang lain, kata iblis. Lagi pula dampak negatif apa yang akan menimpamu jika kamu tidak menebang pohon itu? Sedangkan kamu kan tidak ikut menyembahnya, kata iblis. Nah, kata-kata manis iblis itu ternyata mampu membuat sang ahli ibadah lupa bahwa memberantas kemusyrikan adalah kewajibannya, bahwa dia terkena kewajiban nahi mungkar, untuk mencegah kemungkaran, dan juga amar ma'ruf, memerintah untuk dalam kebaikan. Ya lupa, akhirnya ia pun pulang dan membatalkan semua rencananya. Dan juga karena ia tergoda oleh godaan iblis, yakni akan memberikan uang setiap hari 2 dinar, atau mungkin kurang lebih 1 juta.
dalam setiap hari yang akan ada di bawah tempat tidurnya. Keesokan harinya di pagi hari ia benar-benar mendapatkan uang dinar yang telah dijanjikan oleh iblis. Begitu juga pada hari berikutnya. Hari pertama, wah ada uang. Hari kedua masih ada uang. Namun di hari ketiga, ketika ia sudah selesai ibadah, dia mencari uang, ternyata tidak ada. Tidak ada di bawah tempat tidurnya. Hingga ia pun merasa kesal dan kembali memiliki rencana menumbangkan pohon kemusyrikan karena tidak ada uang. Si iblis telah berdusta. Katanya setiap hari, namun baru hari ketiga sudah tidak ada. Nah, seperti peristiwa sebelumnya, ia bertemu lagi dengan iblis. Ada perdebatan terlebih dahulu hingga akhirnya berkelahi, pertempuran untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini keadaan berbalik. Justru iblislah yang menang. Sang ahli ibadah itu justru kalah telak oleh iblis. Lalu si ahli ibadah bertanya, mengapa kali ini kau berhasil mengalahkanku? Nah, waktu itu aku dengan sangat mudah mengalahkanmu iblis, kata ahli ibadah. Tapi mengapa sekarang justru aku sangat kesusahan untuk mengalahkanmu? Kata ahli ibadah yang sudah sangat tidak berdaya. Namun iblis menjawab, dulu engkau berangkat menuju lokasi kemusyrikan dengan niat karena Allah memang ingin memberantas kemusyrikan, tapi sekarang niatmu berubah menjadi karena uang. Gitulah, karena uang mempengaruhi. Jadi kita ambil hikmah bahwa apabila melakukan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memudahkan. Tapi jika sudah karena selain Allah, maka sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan.